Di tahun 2018, petugas FBI menggeledah properti milik Gregory Rodfeld. FBI tahu bahwa pria ini bermasalah dengan hukum, tetapi mereka tidak menyangka akan melihat ini. Sebuah bak mandi air panas terbalik dengan jebakan. Jika plang dibuka, kawat-kawat akan bergulir semuanya, dan ini akan membunuh semua orang yang terjebak. Di dalam rumah, salah satu agen tidak sengaja menggulingkan kursi roda yang telah dipasangi senapan. Untungnya tidak ada korban jiwa. Petugas itu tidak terluka parah dan Rodfeld kembali ke penjara. Ini hanyalah salah satu kasus ketika orang dengan sengaja membuat jebakan maut untuk menyakiti orang lain. Dalam video ini Anda akan mengetahui bagaimana orang bisa mati karena kecintaannya pada seni, mengapa kaleng makanan bisa menakuti orang sampai mati, dan jebakan apa yang tak akan pernah Anda sadari sekalipun Anda melihatnya secara langsung. Benda apa yang diam-diam diubah oleh tentara Jerman yang pragmatis menjadi ranjau? Pada akhir Perang Dunia Kedua, pasukan sekutu tidak punya pilihan lain selain memainkan permainan melarikan diri yang mematikan setiap kali mereka memasuki rumah-rumah Jerman yang ditinggalkan. Anda di sini mendekati meja di ruang tamu yang khas, di mana perangkapnya. Anda mengambil sebuah apel dari keranjang dan boom, perangkap itu berhasil. Di masa perang, makan cemilan adalah kesempatan langka. Jadi musuh biasa mengisi keranjang buah dengan bahan peledak. Mereka melakukan hal yang sama pada karung kentang, makanan kaleng, dan bahkan sumur. Tapi tunggu sebentar, ini terdengar lazim. Bisakah seseorang meninggalkan kucing di dalam kotak? Anda mengangkat tutupnya, tetapi selain kucing itu, Anda akan disambut oleh gelombang kejut. Anda ambruk lagi. Orang-orang Jerman yang licik ini akan menaruh bahan peledak dan paku ke kotak untuk memperburuk ledakan ketika benda itu meledak. Untuk membuat kotak itu menarik perhatian, mereka juga meletakkan kucing di atasnya dan barang yang tertutup menempel pada bom. Itu seperti kucing Schrödinger terbalik. Sekarang giliran hewan peliharaan yang menunggu melihat Anda hidup atau mati. Paling seringnya orang Jerman berhasil, bahkan tanpa hewan. Mereka akan meletakkan barang berharga di peti dan memastikan benda itu telah tersambung ke bom. Segera setelah Anda mengambil benda itu, Anda langsung dut. Sementara itu, Anda melihat gambar miring di dinding. Berantakan sekali. Ayo kita betulin. Boom! Ternyata bingkai foto itu juga entah bagaimana menempel pada bahan peledak. Biasanya jebakan seperti itu akan memikat dan menghabisi orang berpendidikan tinggi dengan selera tinggi pula. Benda-benda sebelumnya cukup besar dan pastinya Anda bisa menduga ini menimbulkan ancaman. Tetapi pensil mekanik ini tidak berbahaya. Betul? Salah. Di dalam pensil mereka tidak hanya memasang batang grafit, tetapi juga bahan peledak dengan pin tembak dan pegas ditambah peluru. Seorang tentara akan memutar poros, ini akan meledak dan orang itu akan mati. Tak akan pernah mendapat kesempatan untuk berpose dengan tanda V. Namun tidak hanya tentara Jerman yang tahu cara membuat jebakan yang mematikan. Setengah jalan di seluruh dunia, sekutu mereka membuat perangkat pintar menggunakan pengetahuan mereka tentang listrik dan kimia. Bagaimana tentara Jepang yang inventif menyamarkan jebakan? Saat Anda memasuki gubuk kosong, Anda langsung masuk ke jebakan pertama. Para prajurit memasang sebatang bambu di bawah lantai dengan ujungnya dipotong menjadi dua bagian seperti pinset. Setiap bagian dilengkapi dengan mur dan kabel yang menghubungkan baterai dengan bahan peledak. Ketika musuh menginjak batang kayu yang ditempatkan di atas perangkap, mur bersentuhan dan meledakkan bom. Perangkap ini dapat ditemukan bahkan di bawah tangga atau jembatan kecil. Oke, mari kita kembali ke gubuk. Pada pertengahan 40-an, senter merupakan barang mewah. Jika Anda memutuskan menyalakannya, satu-satunya hal yang Anda dapat lihat adalah cahaya terang di ujung terowongan. Senter jebakan yang menyilaukan ini terdiri dari bahan peledak, baterai, dan bola logam. Orang Jepang bahkan membuat bom bola lampu, penerima radio yang meledak dan memutar rekaman pembunuh. Ada satu barang yang tersisa, gagang payung terletak di sudut. Ya, saya ragu Anda bisa membuka yang ini. Benar, tidak ada bom. Namun ketika Anda membukanya, aliran cairan yang membakar akan turun ke kepala Anda. Orang Jepang berhasil memasukkan seluruh laboratorium kimia ke dalam payung semacam itu. Ketika seseorang membukanya, sebotol kecil asam akan pecah dan menyalakan campuran khusus yang terbakar pada suhu yang sangat tinggi. Korban tidak memiliki kesempatan untuk selamat dari luka bakar parah seperti itu. Jika Anda merasa telah cukup melihat jebakan yang paling canggih dan sekarang benar-benar aman, tunggu sampai saya
menunjukkan sesuatu yang baru, master yang tak tertandingi dan bukan main-main. Barang apa yang digunakan partisan Vietnam untuk membuat jebakan? Selama Perang Vietnam, seseorang sering harus berjuang melewati hutan dan di sana tanah itu sendiri akan mencoba menembak dia. Bukan, ini bukan ilmu hitam. Partisan biasa menancapkan batang bambu ke dalam tanah. Setiap batang berisi paku dan selongsong peluru. Ketika seorang tentara menginjak kartrit, paku menembus tutup perkusi dan peluru itu menembus kaki orang ini. Pada akhir misi, setengah dari pasukan bisa tertatih-tatih dengan satu kaki. Anda sedang membuka jalan melalui hutan dan tiba-tiba mendengar kaleng-kaleng berderak di suatu tempat di belakang pepohonan. Kayak mobil pengantin baru ya? Bukan, itu adalah kaleng dengan granat yang disembunyikan partisan di semak-semak dan terhubung satu sama lain dengan bantuan kabel trip yang nyaris tidak terlihat. Dan Anda menyentuh salah satunya beberapa detik yang lalu. Boom! Tapi bayangkan, Anda cukup pintar untuk menghindari jebakan itu, merebut markas musuh dan memulai operasi pembersihan. Selama tahun-tahun perang, para partisan memperhatikan bahwa orang Amerika memiliki kebiasaan merobek bendera lokal dan menggantinya dengan bendera mereka sendiri. Mereka dapat ide bikin jebakan baru. Di sini Anda berada. Anda mendekati tiang bendera dan menarik talinya. Saat Anda menurunkan satu bagian tali dan menurunkan bendera, bagian lainnya naik bersama dengan kawat tipis yang merobek pin granat yang tersembunyi di tanah dekat tiang bendera. Kamu kalah lagi dan bendera itu bahkan lebih tinggi di atas hutan daripada asalnya berada. Terkadang partisan Vietnam bahkan tidak mau buang-buang peluru dan granat mereka untuk musuh mereka. Mereka sering membuat jebakan yang efektif tanpa amunisi sama sekali. Bagaimana orang Vietnam membuat jebakan tak terlihat dari bahan yang mereka temukan di hutan? Bahkan jika Anda melambaikan detektor logam dengan kedua tangan, Anda tidak akan selamat dari jebakan ini karena tidak ada satu ons pun logam di dalamnya. Pada titik tertentu, kaki Anda akan tenggelam ke dalam tanah dan Anda akan merasakan rasa sakit yang menyiksa berasal dari telapak kaki. Partisan biasanya menggali lubang setinggi lutut di tanah di mana mereka akan membuat batang punji cabang bambu runcing ke dinding dan dasar lubang. Punji akan menembus setiap kaki yang jatuh ke dalam perangkap. Jika korban mencoba menarik kakinya cepat ke atas, ranting-ranting yang dimasukkan ke dalam dinding lubang hanya akan masuk lebih dalam ke dagingnya. Cedera semacam ini sering menyebabkan gangren dan amputasi kaki. Ada jebakan yang lebih kejam yang alih-alih cacat permanen, menyebabkan sepsis dan kematian yang lambat dan menyakitkan. Partisan Vietnam juga menggali lebih dalam lubang seukuran manusia. Mereka mengolesi punji dengan kotoran dan menempelkannya ke dasar sehingga meskipun musuh bisa selamat, tetap akan mati karena infeksi dalam 1 atau 2 minggu. Cukup. Mari istirahat sejenak. Anda melepas ransel Anda dan melemparkannya ke tanah di depan Anda. Sesaat kemudian Anda mendengar gemerisik aneh di semak-semak. Apa ini yang datang? Partisan membuat bola lumpur seukuran labu besar dan menanam paku di sekitar permukaannya dan membiarkannya di bawah sinar matahari kering dan mengeras. Coba pikirkan, saat musim pertama Star Trek futuristik ditayangkan perdana di TV, tentara Vietnam di hutan sibuk membuat instrumen kematian abad pertengahan. Pada akhirnya mereka menggantung bola lumpur berduri di pohon dan menunggu sampai seorang korban acak menyerempet tripwire dengan kaki atau ransel mereka. Bahkan jika Anda dengan lihainya berkelit saat mendengar gemerisik, Anda masih saja dekat. Tidak ada cara melarikan diri. Seorang prajurit biasa memiliki kesempatan yang sangat kecil untuk selamat dari ini, dan tidak peduli seberapa kuat angkatan darat Amerika, para perwiranya sama sekali tidak siap menghadapi jebakan brutal seperti itu. Jika suatu hari produser Hollywood memutuskan meribut franchise Home Alone dan membuatnya sedikit lebih gelap dan lebih realistis, boleh dong menyarankan beberapa ide plot twist. Jika anak kita cerdas, bisa bikin berbagai jebakan, dia akan dengan mudah mempertahankan rumahnya. Bahkan jika Navy SEAL mencoba menerobos masuk, tapi mungkin dia bisa mengganti beberapa jebakan ini dengan tanaman paling menyakitkan di dunia. Tonton video ini untuk mengetahui pohon dan bunga mana yang tidak boleh Anda sentuh.